Bali, Pulau Dewata, surga dunia yang dipenuhi tarian, upacara, dan keindahan alam yang memukau. Namun di balik keindahannya tersimpan sebuah kisah yang telah diwariskan turun-temurun. Sebuah misteri yang tak lekang oleh waktu. Leak. Leak bukan sekedar dongeng penakut anak-anak. Di tengah masyarakat Bali, ia adalah bagian dari tradisi dan spiritualis, simbol kekuatan, ketakutan, sekaligus pelajaran akan keseimbangan. Leak berasal dari kata le yang berarti penyihir dan ak yang berarti jahat. Konon Leak adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi demi kekuatan, kekayaan, atau bahkan balas dendam. Di malam hari, mereka bisa melepaskan kepala dari tubuhnya, melayang dengan lidah menjulur, mencari tumbal atau energi spiritual yang bisa mereka serap. Namun apakah benar semua leak itu jahat? Untuk benar-benar memahami leak, kita harus kembali ke masa lalu, ke dalam cerita rakyat yang hidup di tengah masyarakat Bali dan masih dilestarikan lewat seni, upacara, dan bisik-bisikan tua yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu tokoh paling terkenal dalam kisah leak adalah Calo Narang, sebuah nama yang begitu legendaris hingga disebut-sebut sebagai ibu dari semua ilmu hitam di Bali. Konon, Calo Narang adalah seorang wanita sakti yang hidup pada masa pemerintahan Raja Airlangga di abad ke-11. Ia dikenal sebagai guru spiritual yang menguasai ilmu tinggi, namun juga ditakuti karena temperamentnya yang keras dan kekuatan gaib yang luar biasa. Ia tinggal di sebuah desa bernama Dira dan memiliki seorang putri cantik bernama Ratna Manggali. Namun, hidup Calo Narang berubah menjadi kelam ketika sang putri ditolak lamarannya oleh para bangsawan. Alasan mereka karena mereka takut menjadi besan seorang wanita yang dianggap pengikut ilmu hitam. Penghinaan ini membakar amarah Calo Narang. Ia merasa dihianati oleh masyarakat yang dulu menghormatinya. Dalam kesedihan dan dendam, ia mulai melakukan ritual-ritual yang mengundang kegelapan, memanggil makhluk halus, menyebar wabah, bahkan membuat desa-desa sekitar lumpuh oleh penyakit dan ketakutan. Namun, apakah ia benar-benar jahat? Di balik sosoknya yang menyeramkan, Calo Narang bisa jadi adalah simbol dari rasa kecewa yang mendalam, dari seorang perempuan yang ditolak, dikucilkan, dan akhirnya memilih jalan yang gelap. Banyak budayawan Bali percaya bahwa kisah ini menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar legenda horor. Leak bukan hanya tentang sihir. Ia adalah refleksi dari sisi gelap manusia, dendam, amarah, luka batin yang tidak sembuh, tapi juga potensi. Ya, potensi besar yang bisa digunakan untuk menghancurkan atau menyembuhkan. Yang menarik, dalam kisah ini juga ada tokoh kebajikan, Empu Barada, seorang pendeta suci yang dikirim untuk menghentikan Calo Narang. Tapi ia tidak menyerangnya dengan kekerasan. Ia justru mengirim muridnya untuk menyamar, mendekati Calo Narang, dan memahami rasa sakit yang ia alami. Hingga pada akhirnya Calo Narang bisa dikalahkan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Disinilah keindahan budaya Bali. Tidak ada yang benar-benar jahat, dan tidak ada yang sepenuhnya suci. Semua tergantung pada niat dan pilihan hati. Leak adalah kisah. Ini adalah pengingat bahwa manusia punya dua sisi. Jika sisi gelap diberi ruang tanpa kontrol, ia bisa membawa kehancuran. Tapi jika dikenali, diolah, dan disucikan, maka energi itu bisa menjadi kekuatan luar biasa. Sama seperti api, ia bisa membakar, tapi juga bisa menghangatkan. Dan leak sejatinya adalah api dalam diri manusia. Kini mari kita lihat sisi lain dari leak. Bukan dari kisah rakyat, tapi dari pengalaman nyata dan pengamatan spiritual yang masih berlangsung hingga hari ini. Di banyak desa di Bali, upacara sakral seperti calon arang atau tari leak masih digelar secara rutin. Tapi ini bukan pertunjukan biasa. Ini bukan sekedar drama atau hiburan untuk wisatawan. Ini adalah ritual pemanggilan kekuatan gaib, di mana penari bisa masuk ke dalam kondisi trance
dan dirasuki oleh kekuatan tak kasat mata. Penonton yang pernah menyaksikan upacara ini dari dekat sering menceritakan hal-hal aneh. Penari tiba-tiba berbicara dengan suara yang bukan miliknya, mata yang berubah tajam dan liar, tubuh yang bergerak tanpa kendali, dan suasana magis yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa orang bahkan percaya bahwa leak berasal dari dimensi lain, sebuah dunia gaib paralel yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi bisa disentuh melalui energi, niat, dan ritual tertentu. Tapi bagaimana pandangan sains terhadap ini? Beberapa peneliti menyebut fenomena ini sebagai bentuk trance psychotic states. Dalam ilmu psikologi, trance adalah kondisi pikiran di mana seorang berada dalam kesadaran yang sangat terfokus, seolah terputus dari dunia luar. Kondisi ini memungkinkan munculnya sisi tersembunyi dari alam bawah sadar, sisi yang biasanya terkunci dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang penari memasuki trance dalam ritual leak. Ia bukan kerasukan makhluk dari luar, melainkan sedang membuka pintu ke dalam dirinya sendiri. Pintu menuju dimensi internal, tempat di mana emosi, trauma, dan kekuatan spiritual bersemayam. Namun menariknya, pandangan modern ini tidak meniadakan unsur spiritual. Justru ia memperkuat pemahaman bahwa manusia punya potensi energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya dimengerti. Leak dengan segala misterinya adalah simbol dari itu. Ia adalah wujud energi liar dalam diri manusia, yang jika dipelajari dan dikendalikan bisa menjadi alat pembersih, pelindung, bahkan penyembuh. Banyak dukun Bali yang dulu belajar jalur leak akhirnya menjadi pemangku atau tabib penyembuh. Mereka menggunakan ilmu yang dulu dianggap gelap untuk membawa terang, dan mereka percaya semua kekuatan itu berasal dari Tuhan. Yang penting bukan kekuatannya, tapi niat dan tujuan penggunaannya. Mata pertanyaan besar pun muncul. Apakah leak benar-benar makhluk dari dunia lain? Atau apakah ia justru bagian terdalam dari diri kita sendiri yang selama ini kita takuti, padahal sedang menunggu untuk dipahami? Di balik segala cerita menyeramkan tentang leak, ternyata ada kisah nyata yang justru mengubah hidup seseorang. Bukan menjadi lebih gelap, tapi justru menjadi lebih terang. Namanya Wira, seorang pemuda dari desa kecil di Kabupaten Gianyar, Bali. Sejak kecil, ia sangat takut dengan cerita leak. Ia tumbuh mendengar bisikan orang-orang tua tentang sosok wanita berambut panjang yang kepalanya bisa melayang di malam hari, lidah menjulur mencari darah, dan mata yang bisa membuat orang jatuh sakit hanya dengan tatapan. Di setiap malam nyepi, Wira selalu bersembunyi di balik selimut, berharap tidak melihat atau mendengar apapun yang berkaitan dengan makhluk-makhluk itu. Namun, semua berubah saat ia beranjak remaja. Wira mulai merasa bahwa ketakutannya itu tidak membantunya tumbuh. Ia merasa terkurung oleh rasa curiga dan prasangka terhadap hal-hal yang belum ia pahami. Sampai akhirnya kakeknya, seorang pemangku desa, mengajaknya untuk ikut dalam upacara Siwaratri, malam perenungan dan pengakuan dosa dalam tradisi Hindu Bali. Awalnya Wira ragu, ia takut. Namun malam itu di dalam gelapnya pura, hanya diterangi cahaya dupa dan lilin-lilin kecil, ia mendengar kalimat yang mengubah hidupnya. Leak bukan untuk ditakuti Wira, tapi untuk dikenali, karena leak adalah bayangan dari dalam kita sendiri. Kakeknya kemudian mengajak Wira mengikuti berbagai upacara adat, memperkenalkannya pada tarian-tarian sakral, dan menjelaskan filosofi di balik topeng-topeng yang dulu begitu menyeramkan baginya. Disitulah Wira menyadari satu hal yang penting. Budaya Bali tidak membagi dunia secara hitam putih. Tidak semua yang terlihat menyeramkan itu jahat, dan tidak semua yang terlihat indah itu suci. Wira mulai belajar tari leak, bukan untuk menjadi dukun, tapi untuk memahami sisi simbolik dari gerakan, topeng, dan musiknya. Ia menemukan bahwa tari leak adalah bentuk komunikasi spiritual, cara mengekspresikan ketegangan antara kebaikan dan kejahatan dalam diri manusia.
Tari itu bukan pengundang setan, tapi cermin dari konflik batin manusia tentang ego, amarah, dan keinginan untuk menguasai. Dalam proses belajar itu, Wira pun berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih mencintai warisan budaya leluhurnya. Kini Wira menjadi guru tari tradisional di komunitasnya, mengajarkan anak-anak muda untuk tidak hanya menari, tapi juga mengenai jati diri melalui budaya. Ia percaya jika generasi muda takut pada budaya sendiri, maka kita perlahan akan kehilangan akar. Tapi jika mereka berani mengenal, meskipun awalnya menyeramkan, maka dari situlah lahir pemahaman dan kebijaksanaan. Kisah Wira mengajarkan kita bahwa dari rasa takut bisa tumbuh keberanian, dari kegelapan bisa muncul cahaya, dan leak yang selama ini dianggap momok bisa menjadi jembatan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Leak bukan sekedar makhluk gaib atau ilmu hitam. Ia adalah simbol tentang bagaimana manusia bergulat dengan sisi gelap dalam dirinya. Kita semua punya bagian dalam diri hati yang menyimpan amarah, dendam, atau rasa sakit. Tapi budaya Bali mengajarkan bukan untuk menolak kegelapan itu, tapi untuk mengenalnya dan menjadikan sumber kekuatan. Karena dalam setiap hal yang kita takuti, mungkin tersembunyi pelajaran paling berharga. Dan leak pada akhirnya bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimengerti. Karena dalam setiap misteri selalu ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.